Bapak Ibu, kakak adik, saudara-saudara, dan teman-teman sekalian. Welcome home, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali kita di dalam ibadah online pada minggu ini. 9 bulan sudah kita melewati masa pandemik virus corona. Namun apabila pada hari ini kita masih bisa duduk bersama keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi, sungguhlah suatu anugerah yang luar biasa. Saya mau mengingatkan untuk kita selalu bersyukur dan jangan lupa kita untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, yaitu dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyiapkan hati dan pikiran. Kita siapkan Alkitab kita, baik buku maupun handphone. Kita berpakaian yang rapi dan duduk yang sopan. Sebentar kita akan menikmati pujian dari tim Praise and Worship. Saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk ikut menyembah di rumah masing-masing. Selamat menikmati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur ya buat hari ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh menikmati kasih-Nya yang sempurna dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita percaya bahwa kita ada semua karena anugerah Tuhan, ya. Dari sebab itu kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap doa kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita menyembah dan memuji Dia. Karena saya percaya bahwa hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak kita tinggikan. Thank you Father, thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Thank you Father. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan,
rasakan darimu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti dan menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau Allah yang mengasihi kami, Kau Tuhan yang penuh kasih. Yesus, Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, Yesus, Jesus, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Jesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah kasih itu sendiri. Kasih yang datang ke dunia, kasih yang tanpa syarat. Kau Bapa begitu mengasihi kami, karena Engkau Allah itu kasih sendiri. Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu buat kami, atas kasih sayang-Mu bagi kami Tuhan. Engkau rela datang ke dunia untuk menebus setiap dosa umat manusia. Siapakah kami ini Tuhan? Kami manusia yang tidak lepas dari namanya dosa. Tapi Engkau mau mengangkat kami dari lumpur dosa itu dan membebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa yang ada. Tuhan, tidak bisa kami balas kasih sayang-Mu bagi kami terhadap kami selain kami menyembah Engkau, memuji Engkau sebagai Tuhan, Raja atas hidup kami. Kami percaya bahwa hanya Engkau yang layak kami muliakan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih. Ini sembah dan pujian kami dengan di hadirat-Mu Tuhan. Biar boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bercaya katakan amin. Demikianlah pujian dari tim Praise and Worship. Terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah melayani pada hari ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman yang akan disampaikan pada hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita akan mengucapkan Bible Prophetic. Mari kita angkat Alkitab kita dan ikuti bersama saya. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Selamat mengikuti. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya, saudara? Ya, saya percaya saudara dan saya sampai saat detik ini
tetap berada dalam cinta kasih Tuhan yang sempurna, tetap diproteksi, dilindungi dalam kuasa kedaulatan Tuhan, sehingga ya terbukti kita masih ada sampai saat dan detik ini. Ya Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari terlebih dahulu saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus, Kepala Gereja yang agung. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu sempurna, yang senantiasa memampukan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat dan detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kesempatan ini kami akan masuk dalam perenungan firman dan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau membuka hati kami masing-masing ya Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman-Mu. Dan biarlah Engkau membaca hati kami pribadi lepas pribadi, respon kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau tutup bungkus dan Engkau mengurapi dengan kuasa, otoritas, dan hikmat, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman dan kebenaran-Mu tanpa mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau berfirman kepada kami. Kami sesungguhnya sudah bersedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, yang adalah firman yang hidup itu. Haleluya. Amin. Saudara, pada kesempatan ini mari kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, ya sekaligus dengan khotbah. Mari kita membuka firman Tuhan dari surat Yohanes yang pertama, yaitu 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dan ayatnya yang ke-21. Ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Ayat yang ke-16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia.
dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat yang terakhir, saudara. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus Kristus sebagai firman yang hidup dan yang berkata-kata, Dia sendiri berkata di dalam Lukas 11 ayat 28, saudara, dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang bukan hanya mendengar saja ya, tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan dan membagikan firman Tuhan. Hidupnya menjadi saksi bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara seiman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kampanye kita bulan ini, saudara, kita masuk dalam satu tema atau satu judul, yaitu sempurna. Ya, mungkin saudara bertanya, apa yang sempurna? Ya, sempurna yang dimaksudkan di sini ya berbicara tentang pribadi, yaitu Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri adalah pribadi yang sempurna di dalam kasih-Nya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam bagian khususnya ayat yang ke-7 yang telah kita baca, dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, saudara, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar dan merenungkan 3 aspek dasar yang paling krusial dan paling penting, yang paling urgent, yang harus kita pahami, ya, kita ketahui, kita pahami, dan setelah itu kita lakukan di dalam hidup kekristenan kita dari hari ke hari kepada orang lain, ya, dan pada akhirnya hidup kita berdampak, hidup kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Yang pertama, ya, sesuai dengan judul atau perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI dalam konteks kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu Allah adalah kasih. Nah, saudara, kita akan membahas dan menguraikan ada 3 rahasia atau 3 poin rahasia penting yang harus kita ketahui, kita pahami, dan kita lakukan supaya menjadi implementasi, menjadi tindakan iman yang nyata, menjadi realisasi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, menjadi suatu kesaksian hidup yang nyata kepada orang lain, supaya dari sikap hidup kita orang mengetahui bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus pada masa kini. Nah, yang pertama adalah, ya, Allah adalah kasih. Saudara-saudara, saya melihat di dalam bahasa aslinya, yaitu dalam terjemahan Yunani, saudara, saya melihat bahwa di frase saudara-saudaraku ini menggunakan kata agapetoi, ya. Agapetoi ini maksudnya ini berbicara tentang saudara-saudaraku yang
dikasihi dalam pengertian ya penekanan tentang kasih agape itu sendiri, saudara. Ya. Nah, jadi dikatakan bahwa Allah adalah kasih, maka pertama-tama saudara dan saya harus memahami bahwa kasih merupakan suatu karakter dari Allah itu sendiri, ya. Nah, dikatakan bahwa di dalam kasihnya, ya, di dalam kasihnya dia bertindak dan merelakan anaknya, ya, merelakan anaknya untuk menjadi pendamaian atas dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian kebenaran firman Tuhan ini khususnya di dalam ayat yang ke-7 ini, saudara, dikatakan bahwa marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, saudara-saudaraku, yang terpenting dari ayat ini, ya, yang terpenting dari ayat ini khususnya dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini, saudara. Dikatakan begini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, sebuah kasih yang sifatnya sempurna kita harus pahami daripada sudut pandang Allah yang luas. Ya. Nah, menurut kaidah bahasa Indonesia yang benar, ya, yang sesuai dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan, maka yang benar adalah ya Allah adalah kasih, ya, bukan kasih adalah Allah, ya, karena yang menjadi subjek di situ adalah Allah sendiri, sedangkan kasih itu adalah keterangan bahwa Allah itu adalah pribadi yang penuh dengan kasih, ya. Nah, itu adalah keterangannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bukan karena kita yang sudah mengasihi Allah, ya, tetapi Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya, ya. Nah, jadi konteks ini secara keseluruhan, saudara, kita melihat bagaimana Yohanes menjelaskan tentang wujud penyataan kasih yang sempurna dari Allah atau wujud penyataan kasihnya yang sempurna bagi saudara dan saya. Hari-hari ini, saudara, apakah kita sudah memahami dan menyadari sebuah kasih dari Tuhan yang sifatnya itu sempurna bagi kita? Ya, kita harus sungguh-sungguh memahami sebuah kasih yang sifatnya itu sempurna, kekal dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Nah, dengan demikian, saudara, di dalam ayat yang ke-8 dari pasal 4 yang telah kita baca ini, kita melihat bahwa wujud dari kasih Allah, ya, wujud dari kasih Allah itu memang luar biasa, ya, bahwa Ia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian setelah kita mengerti dan memahami sebuah kasih yang sempurna, kita tahu bahwa Allah adalah pribadi yang maha kasih. Maka sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus
mengimplementasikan kasih agape itu, kasih agape yang dari Allah di dalam hidup kita kepada orang lain, ya, kepada dunia, supaya melalui sikap hidup dan tindakan iman kita yang sifatnya merupakan suatu kenyataan, maka dunia dapat mengetahui bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, bagaimana sampai hari ini? Apakah kita sudah mengerti esensi dasar, esensi yang sebenarnya dari kasih itu? Kasih Allah begitu ajaib, begitu sempurna, tiada bandingnya, tiada duanya. Makanya dalam renungan bulan ini saudara, kita akan kupas habis-habisan tentang yang sempurna itu. Kita akan bahas tentang kasih agape dari Tuhan dan realisasinya dalam kehidupan kita kepada dunia ini. Ya. Jadi untuk itu saudara, setelah kita memahami bahwa Allah adalah kasih dan telah mengasihi kita, maka respon balik dari kita yang bersifat positif adalah kita harus memiliki kasih itu dengan mengasihi orang lain, sebab Allah telah terlebih dahulu mengasihi hidup saudara dan saya. Ya, itu adalah bukti dari kasih Allah yang sempurna bagi saudara dan saya. Hari-hari ini saudara, apakah kita sudah menerapkan kasih Allah di dalam kehidupan kita kepada orang lain? Apakah kita sudah menerapkan kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah dikerjakan kepada kita pada 2000 tahun yang lalu? Dia datang sebagai bayi. Setelah itu dia hidup sebagai manusia. Dia menderita, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dan justru melalui peristiwa itu kemudian dia bangkit, dan peristiwa kebangkitannya yang menjadi pro dan kontra, menjadi perdebatan, menjadi argumentasi sampai hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Karena apa? Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Pribadi yang mengasihi kita tanpa syarat. Maka kita harus saling mengasihi. Ya. Dan kalau kita tidak saling mengasihi, kita saling membenci, berarti kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita sedang mendustai Roh Kudus itu sendiri. Kita sedang membuat Roh Kudus itu berduka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, hidup di dalam kasih merupakan suatu bukti bahwa kita hidup bersama Allah. Jadi kalau hari-hari ini kita masih hidup di dalam kebencian, hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam segala hal yang syirik, ya, ketika orang lain senang, kita malahan kita yang susah atas kesenangan dan kegembiraan orang lain, berarti itu kita harus koreksi hati dan hidup kita. Kasih Allah ada di dalam hidup kita atau tidak? Atau kita hanya bagaikan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sebuah kasih yang mutlak, yang sempurna itu harus menjadi tindakan iman yang nyata dalam hidup kita kepada orang lain. Itu yang penting. Contohnya Allah adalah kasih. Dia rela mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu bukti bahwa Allah itu adalah kasih. Ya. Nah, untuk itu saudara-saudara,
kita diciptakan, atau kita ini adalah buatan Allah dan diciptakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, dan Dia mau supaya kita bisa bertumbuh di dalam arah kehendaknya. Saudara-saudara seiman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus saling mengasihi di antara kita, dan kita harus menggambarkan kasih Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Nah, untuk memiliki kasih Kristus, maka kita harus percaya yang sungguh-sungguh kepada Kristus, ya. Kita harus percaya yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Bukan percaya yang abal-abal, tetapi percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak perlu ada keraguan, tidak perlu ada kebimbangan. Apapun situasi dan keadaan dunia ini, kita tetap memilih Yesus sebagai pribadi Allah yang memiliki kasih yang sempurna itu. Jadi kita jangan diombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita pahami bahwa Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Kasihnya itu kekal, kasihnya itu tiada bandingnya, tiada taranya, tidak dapat diukur oleh siapapun. Ya, maka kasihnya yang sudah ada di dalam diri kita, maka mari kita terapkan kepada dunia. Yang kedua, saudara, tadi yang pertama adalah ya, Allah adalah kasih. Yang kedua, saudara, peliharalah kasih. Saudara-saudara, masih ayatnya masih di dalam ayat yang ke-7, yaitu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi jika di antara kita saling membenci, saling mendustai, saling memiliki kepahitan, saling melukai, berarti apakah kita termasuk anak-anak Allah? Pertanyaan secara retorika, saudara, apakah kita anak-anak Allah jika kita saling membenci, saling memiliki kepahitan dan lain sebagainya, saling menyakiti di antara kita? Karena dalam ayat yang ke-7 ini sangat-sangat menekankan bahwa kita harus saling mengasihi, ya. Karena apa? Orang yang saling mengasihi, orang yang mengasihi sesamanya sebagaimana Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka dia itu sesungguhnya lahir dari Allah. Ya. Artinya apa? Dia mengalami permandian dan kelahiran kembali, hidupnya dimeteraikan kembali lewat pribadi Roh Kudus, dan hidupnya akan menjadi dampak bagi orang lain. Ya, hal inilah yang harus kita pahami, saudara. Jadi jangan ragu, jangan meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya, nah, jadi kasih Tuhan itu kita harus pelihara. Peliharalah kasih Tuhan itu, kasih yang agape itu, kasih yang kekal itu dalam hidup kita. Jangan ragu, jangan bimbang. Ya, jangan sangsikan kasih Tuhan. Karena apa? Ketika kita ragu, ketika kita bimbang, maka itu saatnya kita membuka celah bagi iblis untuk mengombang-ambingkan iman percaya kita, sehingga kasih kita bisa menjadi dingin, dan kasih itu tidak menjadi faedah bagi kita, saudara. Tetapi kasih itu harus dibuktikan melalui tindakan, melalui iman yang nyata. Ya. Kalau kita katakan saya orang percaya tetapi tidak ada tindakan iman, percuma, tidak ada arti. Ya. Jadi setelah kita membahas poin pertama bahwa Allah adalah pribadi yang maha kasih,
maka mari kita meyakinkan hidup kita, saudara, bahwa Tuhan mengasihi saudara dengan kasih-Nya yang sempurna. Ya. Nah, sebagaimana Dia mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya dengan kasih-Nya yang mutlak, kasih-Nya yang sempurna, maka mari realisasikan kasih-Nya itu kepada orang lain. Kasihilah orang lain seperti diri saudara sendiri. Lewat kasih-Nya yang sempurna, Ia memberikan anaknya Yesus Kristus untuk kita, dan kita memperoleh keselamatan yang sifatnya bukan hanya bios, tetapi sifatnya adalah joy atau hidup kekekalan itu sendiri. Tetapi sifatnya sampai hari ini adalah already but not yet. Sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus tetapi belum. Ya, sudah selesai, tetapi untuk mengerjakan itu saudara dan saya harus masuk di dalam suatu ranah pola hidup kerajaan Allah, yaitu mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya. Contohnya saudara sebagai murid Tuhan ya harus beribadah, harus membaca firman Tuhan, harus melakukan firman Tuhan. Ya, harus saling mengasihi, harus memelihara kasih Tuhan di antara sesama kita. Itu yang terpenting. Bukan hanya menjual janji belaka, bukan hanya suatu omongan ilusi belaka yang tidak ada bukti dan tindakan. Itu salah, itu keliru. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari lewat kesempatan firman Tuhan pada hari ini, mari kita harus saling memelihara kasih Tuhan di antara kita. Ya, peliharalah kasih yang agape itu, yang sudah ada dalam diri dan hidup saudara, dan terapkanlah, implementasikanlah kepada orang lain, dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa bagi saudara dan saya. Dia telah rela mati mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Karena apa? Kasih-Nya itu sempurna. Karena itu peliharalah kasih Tuhan itu dalam hidup saudara, dan jadilah berkat, jadilah saksi. Hari-hari ini saudara, banyak orang yang mau bersaksi tetapi hidupnya tidak mau menjadi saksi Kristus. Itu yang harus kita sadari. Banyak orang mau bersaksi tetapi hidupnya tidak mau menyaksikan sifat Kristus, karakter Kristus. Ya. Itu keliru besar. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengasihi ketika tidak ada syarat dalam tubuh kita ini. Ketika yang ada dalam denyutan jantung kita adalah kebencian atau rasa untuk membalas dendam. Ya, tetapi kita juga harus dengan iman yang teguh. Ya, kita kembali back to the Bible, apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita. Ya, saling mengasihi karena Allah adalah pribadi yang maha kasih. Maka kita harus memelihara kasih Allah itu di antara kita. Ya. Lalu yang kemudian saudara, kita harus mampu mengatasi keangkuhan di dalam hidup kita supaya dapat memelihara kasih Tuhan dalam hidup kita dengan cara mengasihi orang lain. Saudara, keangkuhan hidup itu membuat kita untuk tidak peduli akan sesama kita. Kesombongan itu membuat kita untuk tidak peduli akan sesama hidup kita atau sesama orang lain. Ya. Oleh karena itu kita harus mengerti bahwa ketika kita katakan bahwa kita mau pelihara kasih Tuhan itu dalam hidup kita, maka itu harus ada tindakan. Tindakan yang nyata, bukan oral janji. Ya. Maka kita akan memahami bahwa Dia sudah
mengasihi kita karena Dia adalah pribadi yang Maha Kasih itu sendiri. Yang ketiga saudara, saling mengasihi. Yang pertama tadi, Allah adalah kasih. Yang kedua, peliharalah kasih. Yang ketiga, sekarang ini adalah saling mengasihi. Ya, saudara-saudaraku, di dalam kalimat yang kita sudah baca tadi, khususnya di dalam ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini penekanannya saudara, penekanannya tetap berada di dalam ayat yang ke-7. Ya. Itu klimaks dan penekanan utamanya saudara. Ya. Jadi kalimat ini mengandung ya suatu tindakan iman yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Ya. Karena apa? Kata saling mengasihi itu Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40, dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah kasih yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Jadi kalau hari-hari ini yang ada dalam hidup kita hanyalah kepahitan, hanyalah kebencian, maka mari kita cross check, kita kilas balik pertobatan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat? Apakah kita sudah benar-benar lahir baru di dalam Kristus? Apakah hidup kita sudah benar-benar Roh Kudus sudah memaksimalkan hidup kita? Roh Kudus sudah bekerja secara maksimal dalam hidup kita? Atau karena kita belum memahami cara kerja, cara Roh Kudus berkarya dalam hidup kita? Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun kasih adalah aspek dari buah roh, ya, dan bukti lahir baru, tetapi kasih itu juga harus diimplementasikan dalam hidup kita. Karena apa? Rasul Yohanes mengajarkan kepada kita, saudara, supaya kita saling mengasihi dengan cara yang memperhatikan sesama, berusaha menunjukkan, ya, atau memajukan kesejahteraan sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi orang lain. Artinya, saudara, yang krusial dan terpenting dari ayat ini atau dari konteks kebenaran firman Tuhan hari ini, bukan Yohanes sedang menekankan tentang etikat yang baik yang harus dimiliki. Bukan itu saja. Kalau hanya punya etiket yang baik tetapi hidup tidak menjadi berkat bagi orang lain juga nol. Ya. Nah, jadi ini merupakan suatu keputusan dan sikap untuk menolong orang lain. Ya, sesuai dengan 1 Yohanes 3 ayat 16. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 16 saya bacakannya bagi kita saudara. 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini saudara. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya. Dan barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat yang ke-18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini yang terpenting saudara-saudaraku. Jadi yang dikatakan dengan saling mengasihi itu harus diwujudkan dengan tindakan, dengan perbuatan kita. Jangan bilang saya mengasihi saudara saya, tetapi saudara saya, ya saudara kita ketika dia mengalami kesusahan dan kita
memiliki sesuatu yang harus kita bantu, tetapi kita saat itu juga kita katakan kita tidak punya apa-apa. Itu salah. Itu adalah sifat yang bukan anak Tuhan. Itu namanya masih pelit, belum bertobat yang sesungguhnya, belum lahir baru yang sesungguhnya. Makanya seperti itu. Karena orang yang benar-benar bertobat, ya hidupnya itu akan memancarkan buah-buah roh itu dalam dirinya kepada orang lain. Ya, sesuai dengan apa yang dibahas oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, dan seterusnya sampai penguasaan diri. Saudara-saudaraku, berbicara tentang kasih dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, maka intinya Yesus sudah mengajarkan bahwa kita harus lebih dahulu mengasihi Allah, dan yang kedua adalah mengasihi manusia. Ya. Maka tidak ada hukum yang menentang itu. Itu adalah hukum kasih yang utama dan yang pertama. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara-saudara, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita bahas pada hari ini, mari kita buktikan dan kita memperlihatkan tiga aspek yang telah kita bahas, supaya kita mengerti bahwa Allah adalah pribadi yang maha kasih, dan kasihnya itu sempurna bagi hidup saudara dan saya. Maka yang pertama, kita harus benar-benar memahami tentang kasih itu, bahwa kasih itu adalah karakter dari Allah sendiri. Ya, kasih itu adalah karakter dari Allah sendiri. Ya. Lalu yang kedua, dengan Allah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi sesama, dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya akan tetap disempurnakan dalam hidup kita. Jadi inti dan kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara, ada tiga hal atau ada tiga aspek dan poin penting yang kita bahas pada hari ini, yaitu dari kampanye kita bulan ini, yaitu kasih yang sempurna. Dan yang pertama adalah Allah adalah kasih. Ya. Yang kedua, peliharalah kasih. Yang ketiga, saling mengasihi. Ya. Hari-hari ini saudara, kalau orang yang mau memahami kasih Tuhan, maka harus benar-benar percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bahwa Yesus sudah datang memberikan hidupnya melalui peristiwa Golgota. Maka saudara memperoleh keselamatan yang sifatnya already but not yet. Untuk itu saudara, formasi spiritualitas kita, ya, perjalanan hidup kita dalam mengikut Tuhan akan disertai dengan langkah-langkah dan proses-proses tertentu. Jadi hari-hari ini saudara jangan mengatakan bahwa saya mau setia kepada Tuhan, tetapi saya mau ingkar kepada sesama. Itu salah. Saya mau setia kepada Tuhan, tetapi saya mau membenci sesama. Saya mau mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi saya, tetapi saya masih menyimpan kebencian, kepahitan kepada sesama. Itu salah. Ya. Tetapi mari realisasikan hidup saudara mengenai tiga hal yang kita bahas hari ini, yaitu Allah adalah kasih, dan peliharalah kasih, dan saling mengasihi di antara kita, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Bersyukur untuk firman dan kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan.
percaya Roh Kudus akan bekerja secara ajaib, secara total untuk memberikan pengertian yang lebih lagi, sehingga pada akhirnya firman-Mu boleh dipahami, dimengerti, menjadi rema dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu terus menuntun kami. Kami hidup dalam kasih yang sempurna. Kami pelihara kasih, dan kami saling mengasihi di antara kami dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dan camkan perkataan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kita akan masuk dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Mari dengan penuh iman, angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat dan anugerah daripada tempat yang maha tinggi. Pulanglah ke dalam rumah tangga, tugas, pekerjaan, usaha, dan tanggung jawab saudara. Ingatlah selalu akan firman dan kebenaran Tuhan yang telah diuraikan kepada saudara dan saya pada saat ini. Pahamilah bahwa Allah adalah pribadi yang maha kasih. Peliharalah kasih dan hiduplah di dalam kasih. Lakukanlah 3 hal itu dan menjadi berkat bagi sesama, memuliakan Tuhan. Mari terima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa datang melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, serta kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang mengajarkan, menginsafkan, meneguhkan, dan menegur kehidupan saudara dan saya dari sekarang sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kalinya dan menjemput saleh-salehnya, yaitu saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin.